Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda. Saya Dewi Satriani dalam program acara kita, yaitu Obrolan Pelestarian Budaya. Nah sahabat budaya, gimana kabar tak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, di obrolan pelestarian budaya kali ini kita akan membahas ini terkait dengan generasi digital budaya lokal. Melalui Zoom kita sudah tersambung dengan narasumber kita, dosen pendidikan sosiologi Unismu Makassar. Ada Bapak Hadi Saputra SPD MSI. Langsung aja kita menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Iya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Ini lagi tanggal merah ya. Tanggal merah benar. Oke, Pak Hadi. Kali ini kita akan membahas dengan topik kita ya, ini terkait dengan generasi digital budaya lokal. Nah, Pak Hadi, generasi digital budaya lokal menurut Tak ini sebagai seorang sosiolog, bagaimana Bapak melihat perubahan gaya hidup digital yang sangat cepat di kalangan anak muda saat ini? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Pertama tentu saja kalau meminjam istilah John Naisbitt, kita sekarang ini berada di era global village, kampung global di mana kita semua bisa terhubung. Dan kalau kita bicara generasi baru kita yang kerap dipanggil Gen Z, mereka ini adalah digital natives.
Ya, mereka sejak kecil, sejak lahir sudah akrab dengan gawai, sudah terhubung secara global. Tentu saja harus kita akui bahwa dengan akses informasi yang melimpah itu, mereka adalah generasi yang kreatif, generasi yang punya konektivitas global ya. Tapi tentu saja ada beberapa catatan, mereka menjadi generasi yang ada istilah yang populer sekarang, generasi rebahan, generasi gamers yang kalau penelitian terbaru itu di Indonesia digital natives itu menghabiskan 7 sampai 8 jam minimal di gawai setiap hari, Mbak. Begitu. Jadi saya kira perubahan gaya hidup ini akan mempengaruhi semua aspek kehidupan ya, mulai dari gaya belajar, kemudian gaya berinteraksi sosial. Kalau kami di sosiologi kan mengamati proses interaksi sosial. Kalau dulu interaksi sosial itu hanya bisa terjadi lewat proses tatap muka, tapi sekarang ini interaksi sosial terkoneksi lewat jejaring internet. Dan yang berubah ini misalnya contoh-contoh sederhana, Mbak, ya, kita ngumpul di satu tempat tapi seolah-olah kita tetap asik dengan gawai masing-masing. Kita lebih terhubung dengan teman di gawai kita dibanding teman yang kita hadapi bertatap muka. Saya kira itu menjadi peluang tantangan lah perubahan gaya hidup ini, Mbak. Oke. Nah, Pak Hadi, ini banyak orang khawatir budaya lokal kita akan tergerus oleh arus globalisasi digital. Apakah kekhawatiran ini beralasan nih Pak Hadi? Ya, kalau saya gini, Mbak, ya, ya di satu sisi kekhawatiran itu bisa kita pahami, karena kalau kompetisi konten di era globalisasi digital saat ini, nyaris kita jarang menemui, meskipun ada ya konten-konten yang terkait dengan kearifan lokal kita, dengan budaya kita. Internet itu nyaris yang kita temui adalah budaya luar, budaya barat lewat film, lewat musik dan seterusnya. Ada lagi Korean Wave, gelombang Korea yang masuk hingga ke gawai kita lewat Netflix atau lewat platform-platform yang lain. Nah, tapi kalau saya kekhawatiran itu oke, kita pahami, tapi di sisi lain sebenarnya proses digitalisasi ini juga menjadi peluang bagi kita untuk menilai-nilai budaya kita. Persoalannya apakah sejauh terus kita ini bukan hanya pemerintah ya, media, pemerintah, masyarakat, orang tua itu terlibat dalam mengartikulasikan nilai-nilai budaya lewat konten-konten digital. Dan saya kira dengan cara itulah saya menyebut bahwa dunia digital ini ruang yang netral sebenarnya, yang bisa terbuka bagi semua pihak, tergantung seberapa mampu kita berkreasi, kemudian berkolaborasi untuk menciptakan konten, termasuk kolaborasi generasi tua dan generasi muda. Jadi kalau dulu kan anggaplah kaum tua itu kita harapkan memberikan petuah-petuah, mewariskan banyak value-value dari masa lalu, kearifan-kearifan masa lalu. Nah, kolaborasinya ya generasi tua menyampaikan value-nya, anak-anak muda ini yang mengkonversi itu menjadi konten-konten digital di dunia maya, gitu, Mbak. Jadi menurut saya netral saja sebenarnya globalisasi digital ini. Hanya posisi kita saat ini kita kalah cepat dalam melangkah. Itu menurut saya, Mbak. Jadi kekhawatiran itu beralasan, tapi mari kita menyalakan lilin di tengah kegelapan, bukan sekedar mengutuk kegelapan. Oke. Bagaimana pandangan Tak mengenai potensi media digital sebagai alat untuk melestarikan budaya lokal? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya potensi media digital itu sangat sangat besar ya. Misalnya dulu kan arsip-arsip
masa lalu seperti lontar dan lain-lain itu kan bisa kita digitalisasi. Jadi satu pada aspek dokumentasi ya, bagaimana kita mengkonversi dokumen-dokumen digital, dokumen-dokumen kearifan masa lalu itu kan banyak sekali budayawan yang bilang ya ini kearifan lokal kita banyak disimpan di Belanda sana. Saya kira sekarang dengan era digital ini ya tinggal bagaimana kita mengkonversi itu jadi arsip digital. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa menjadi momentum untuk proses edukasi secara digital ya. Bisa melalui video pendek atau yang dilakukan RRI hari ini, podcast, atau mungkin promosi-promosi konten digital dengan menggandeng anak-anak muda yang jadi influencer atau selebgram. Kemudian saya kira itu poinnya ya, potensi ini sangat besar. Di model-model game online saya juga pernah melihat bagaimana kita misalnya mengkonversi nilai-nilai lokal itu menjadi konten-konten game online sehingga dia tetap relevan. Saya kira keseringan berinteraksi saja dengan anak muda ini. Coba betul. Misalnya kalau kita lihat film-film Korea kan di situ mereka pakai baju tradisional juga, pakai ini, dan kita bangga loh misalnya pakai salam-salam ala Korea, padahal itu bahasa lokal juga sebenarnya. Gitu Mbak. Oke, seperti itu ya. Nah, Pak Hadi, banyak dari kita mungkin merasa budaya lokal itu kuno atau ketinggalan zaman ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan generasi digital ini bahwa budaya lokal itu tidak bertentangan dengan gaya hidup mereka? Satu kalau saya. Di dunia global ini globalisasi ini membuat di satu sisi memang ada penyeragaman. Hampir semua kota-kota besar di dunia kan ada hampir sama ini, ada mallnya, ada jalan tolnya, ada keseragaman. Tapi coba Mbak Dewi kalau kalau mungkin pernah perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri, selalu yang dicari orang kalau keluar itu apa yang khas dari kota ini, apa yang khas dari negara ini. Itu artinya tamu-tamu kita itu pasti atau kita yang berkunjung keluar, kita akan mencari lokalitas yang ada di sana. Itu menurut saya bukti bahwa tidak selamanya sesuatu yang bersifat budaya, bersifat tradisi itu ketinggalan. Bahkan itu sesuatu yang unik dan menjadi penciri, menjadi identitas di mana kita berinteraksi secara global. Justru semakin terkoneksi kita secara global, semakin kita membutuhkan siapa kita, mengetahui siapa kita, identitas kita, karena itu yang akan ditanyakan orang kalau kita berinteraksi secara global. Yang kedua, saya kira dari aspek budaya dari segi value ya, banyak sekali value lokal. Sebutlah misalnya si Pakatau, itu kan sejalan dengan nilai-nilai humanitas yang sekarang menjadi value global. Kemudian si Pakalebi, respect each other. Kemudian Sirik Napace, saya kira itu juga menjadi bagian dari budaya menjaga marwah dan istilahnya empati secara global. Dan saya kira itu sekarang menjadi global value, dan tinggal sejauh mana kita meyakinkan generasi baru kita bahwa sebenarnya nilai-nilai lokal yang kita miliki itu adalah global value juga. Jadi dengan kita bisa menegakkan kepala ke dunia luar bahwa kalau nilai-nilai ini dianggap nilai baru, nilai universal, nenek moyang kami sudah memiliki nilai-nilai itu. Ya, saya kira itu poin untuk menegaskan bahwa budaya tidak identik dengan kuno, jadul, dan seterusnya. Betul. Oke, baik. Pak Hadi, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Pak Hadi ya. Siap Mbak. Ya.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih dalam program acara kita obrolan pelestari budaya, tentunya dengan topik generasi digital budaya lokal dengan narasumber kita dosen pendidikan sosiologi Unismu ya Makassar, Bapak Hadi Saputra SPD MSI. Iya Pak Hadi, kita lanjut lagi Pak Hadi. Siap Bu. Oke. Pak Hadi, adakah contoh konkret bagaimana budaya lokal bisa beradaptasi dan tetap hidup di tengah gempuran konten digital dari luar negeri nih Pak? Ya, kalau saya lebih melihat bukan pada aspek banyak produk-produk budaya kita tidak berkualitas ya, Iya. tapi mungkin yang perlu kita lakukan adalah mengkonversi dia ke dalam platform atau produk-produk yang sesuai selera Gen Z itu. Yang pertama kan misalnya banyak lagu-lagu daerah atau tarian-tarian lokal dan Rangbulo dan lain-lain itu kan bisa kita konversi menjadi video-video pendek yang yang dikemas eye catching lah. Kemudian misalnya dari sisi yang bersifat visual, motif-motif atau ukiran-ukiran lokal kita, khas kita, misalnya motif-motif desain Toraja atau desain budaya-budaya yang lokal yang lain kan bisa dikonversi menjadi banyak produk-produk desain, produk visualisasi di dunia digital. Yang jarang saya lihat misalnya atau saya yang kurang gaul ya, misalnya kayak kursus bahasa daerah daring. Kami punya mahasiswa dari Jepang Mbak ya di sosiologi itu. Yang dia cari dulu, dia sempat cari ada enggak di Makassar ini tempat kursus bahasa daerah. Ini kami bingung juga di mana dicari, mana orang luar cari loh. Sekarang kami lagi menggalakkan internasionalisasi. Kami sekarang punya mahasiswa asing dari 22 negara. Itu selama ini ya yang wajib itu kami ajarkan bahasa Indonesia, tapi kan mereka juga mau belajar bahasa lokal. Hal lain misalnya legenda-legenda lokal seperti Tomanurung itu kan bisa kita konversi menjadi kisah-kisah dalam bentuk komik atau kisah-kisah dalam game animasi ya. Tapi ini butuh kreativitas. Jadi bukan hanya butuh satu, mungkin orang-orang tua akademisi menyiapkan sumber-sumber lokalnya. Kita butuh kerjasama dengan tim kreatif dari anak-anak muda itu untuk mengkonversi, dan itu butuh perjumpaan lintas generasi Mbak untuk mengkonversi itu menjadi konten untuk berkontestasi dengan dunia luar. Iya ya, setuju ditemukan yang namanya tempat kursus bahasa daerah. Ya, melalui Zoom lah ceritanya gitu ya Pak ya. Kalau memang tidak ada di tempat yang langsung dikunjungi, ya setidaknya Zoom aja ada gitu. Zoom. Iya, mudah-mudahan saja nanti. RRI mungkin bisa menginisiasi Mbak ya, bisa RRI. Iya, boleh. Oke, Pak, menurut Tak ini apa saja faktor sosiologis yang membuat sebagian anak muda kita ini lebih tertarik pada budaya global daripada budaya sendiri nih Pak?
Ya, sekarang kan ada istilah sekarang istilah pop culture ya, Iya, budaya populer. Yang ini kan anak-anak muda kita ini kan apa ya, yang budaya-budaya luar sebenarnya budaya tradisional juga, yang budaya Korea, budaya iya, Jepang yang tapi karena dia diangkat ke layar lebar, dia dikonversi menjadi musik, sehingga dia menjadi pop culture. Pop culture mm-mm, itulah yang membuat anak-anak muda apa ya, nyaman, tidak gengsi. Kan anak-anak muda juga terpapar ini, wah ini tidak gaul, mm-mm, kuno seperti Mbak sebutkan tadi. iya, Yang kedua memang kalau bicara sosiologi kan ada di sosiologi itu ada istilahnya proses latensi, pemeliharaan pola, mm-mm, penanaman nilai, dan itu yang paling berperan di level paling awal di era golden age 0 sampai 8 tahun itu keluarga. mm-mm, mm-mm, Dan saya kira itu juga menjadi penting bagaimana melibatkan orang tua, melibatkan keluarga dalam mm-mm, menanamkan nilai-nilai lokal. Mungkin yang paling basic misalnya Dinas Kebudayaan bisa kerjasama dengan KUA, mm-mm, Kantor Urusan Agama, kalau ada kursus pranika itu ya bisa disampaikan di situ mm-mm, beberapa lokal value untuk ditanamkan sebagai pola pembinaan keluarga. Yang mm-mm. kedua ada yang juga di masyarakat sesudah di keluarga itu di sekolah ya. Iya, Di sekolah itu ada pergaulan teman sebaya, mm-mm, peer group, itu akan sangat mempengaruhi tekanan sosial orang, iya, yang mana disebut gaul, yang mana disebut tidak gaul. betul. Jadi kalau konversi di intervensi lewat keluarga, di intervensi lewat sekolah. Sekolah ini kita bisa memaksa, Mbak, Mm-mm, memaksa tanda petik ya, memaksa misalnya bikin kurikulum, ada kan sekarang sudah digalakkan ada hari-hari tertentu kita pakai baju adat, mm-mm, tapi mungkin mirip English Day. Kalau di sekolah kan sudah marak English Day. Mungkin sewaktu-waktu ada Bugis Day atau Bugis Makassar deh. Day, Heeh. di mana anak-anak di sekolah itu dipaksa menggunakan bahasa daerah, sebab Mm-mm, bahasa ini alat transmisi kebudayaan yang mm-mm, paling canggih. betul. Ya itu yang kita mentranskan banyak istilah-istilah yang susah dibahasa Indonesia kan ya. Mm-mm, mm-mm. Bagaimana kita panggil ki kepada yang lebih tua, jangan Ya, panggil ko, itu kan betul. hal-hal yang Sekarang simple itu, yang aduh. uh, bisa ditransmisikan lewat itu konten-konten budaya lewat pendidikan dan Mm-mm. keluarga. Tapi memang penting seperti itu, Pak. Misalkan dalam Ya, sehari itu harus menggunakan bahasa daerah, ya. Sekarang itu kita iya, lihat nih di orang-orang di sekitarnya kita, ya tetangga dan sebagainya lah begitu. Nah, orang yang lebih tua bahkan dia panggil ko, terus tidak pakai kata kakak lagi, bahkan yes, biasa ngomong sama orang tuanya. Saya kaget dengar. Biasa dia bilang, ya. anu mau ini, mama, ih. Lalu saya bilang, wih, mamamu itu Eh, kenapa aku anu panggil tak? ko? Tidak boleh. Ya, terkadang saya yang jadi kepo, Ya, padahal saya orang lain. iya, iya, iya. Iya, 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 seperti itu. Kan kalau enggak, misalnya kan nilai-nilai masyarakat Barat itu kan biasanya sama orang lebih tua kan mereka panggil nama. Iya, Jadi iya. ada tradisi kultur yang berbeda sebenarnya, yang Hmm, medan medan relasi yang berbeda, iya, iya. sehingga dikonversi ke kita. Mereka nonton di film, mereka panggil orang tuanya misalnya Mr. Smith. Dia Mm-mm. tidak panggil Mister, dia panggil Smith ke bapaknya misalnya. Itu Oh, iya, iya. tradisi yang sangat mungkin di tradisi Oh, mereka mereka merasa itu bagian dari kesetaraan ya, egalitarianisme. hmm, Tapi kalau dikonversi ke kita ya ya. ada ekosistem budaya yang Mm-mm, berbeda. beda lagi kalau budayanya kita gitu. Iya, Iya, betul iya, Mbak. iya. Oke, Pak Hadi, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya memperkenalkan budaya lokal kepada generasi digital yang punya rentang perhatian pendek? Oke. Yang saya pahami ini ada buku dulu Mbak, Iya. Nicholas Carr, dia menulis The Celos. The Mm-mm. Celos itu dia mengulas dampak internet terhadap kemampuan daya jelajah dan daya pikir orang yang berselancar di atas 4 jam per hari di dunia internet. Mm-mm. Itu secara neurologis, ini kata Nicholas Carr ya, saya bukan ahli itu, Iya. tapi saya mengutip dari Nicholas Carr itu. Mm-mm. Dia bilang terjadi pemendekan dendrit di otak kita, Mm-mm. sehingga kita kehilangan kemampuan berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Mm-mm. Atau dia kasih contoh, mungkin kalau generasi tahun 80-an 90-an membaca 100 halaman itu dalam hitungan jam masih mungkin.
Tapi kalau generasi baru ini membaca 5 sampai 10 halaman, mereka merasa lelah dan kehilangan mudah ngantuk, lelah dan mudah kehilangan konsentrasi. Itu efek dari kebiasaan berselancar di internet yang tidak lama. Kita ini kalau coba Mbak Dewi kalau baca artikel, tiba-tiba ada iklan muncul, menyala-menyala. Kadang kita tidak sadar, kita klik itu iklan, wih menarik ini, ada promo. Nggak suka saya, nggak suka klik. Ada promo sepatu. Mending saya lewatkan. Bagus kalau dilewatkan. Kalau kadang kita pindah-pindah, kita tidak sadar. Di Instagram juga begitu. Iya. Di Instagram itu dunia sumbu pendek itu, kalau kita gagal mendapatkan perhatian dalam 5-10 detik pertama, biasanya di skip. Jadi memang tantangan misalnya kalau kita ingin mempromosikan budaya ya kita harus berpikir kreatif, merebut perhatian dalam 5-10 detik pertama. Nah, itu saya kira tantangan yang ya harus berkoneksi dengan banyak tim kreatif ya. Iya. Saya kira itu kalau generasi sumbu pendek. Tapi ya satu tadi merebut perhatian, mungkin yang hal-hal lain tadi yang misalnya gamifikasi dan lain-lain yang perlu kita cari varian-varian model-modelnya. Oke. Nah, selain pemerintah, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam menanamkan cinta budaya lokal pada anak-anak muda nih, Pak? Ya, pertama kalau di dunia pendidikan ya, keluarga, sekolah, dan komunitas itu adalah trisula pendidikan istilahnya. Jadi ada keluarga, sekolah, atau masyarakat atau komunitas. Tadi saya menyebut istilah latensi. Di keluarga itu penanaman apa yang dianggap baik dan buruk itu berangkat dari situ. Banyak penelitian yang membuktikan agak berbeda ya, misalnya anak yang tidak diasuh langsung orang tuanya, atau anak yang mohon maaf ini korban broken home, itu biasanya proses penanaman nilai itu agak berbeda. Orang tuanya utuh saja, kalau dia tidak memiliki kesadaran parenting yang baik ya itu biasanya lewat ya. Kemudian sekolah itu adalah rumah kedua sudah keluarga, dan disinilah peran guru, peran tenaga pendidik, dan mungkin juga menciptakan atmosfer yang baik di antara warga sekolah, termasuk teman sebaya, agar kan yang akan menentukan tekanan sosial ini lebih banyak sekolah sebenarnya. Anak-anak ini biasanya tidak mau pakai sepatu tertentu atau tas tertentu, wah ini tidak gaul dan seterusnya, itu masa teman-temanku tidak pakai begini ya, ada tekanan sosial di situ. Yang terakhir keluarga, komunitas. Komunitas juga atau lingkungan masyarakat itu juga sudah harus memiliki literasi budaya yang bagus. Saya kira misalnya yang panggung-panggung masyarakat ya, 17 Agustusan, kerja bakti dan seterusnya, atau mungkin perlu dikemas dengan festival-festival budaya yang berusaha mengintrodusir itu di kalangan komunitas. Jadi 3 hal ini penting saya kira. Oke. Nah, apa saja langkah sederhana dan praktis yang bisa dilakukan oleh para pendengar kita nih untuk melestarikan budaya lokal di era digital, Pak? Ya, kalau saya hal-hal sederhana ya, misalnya di keluarga mungkin ada hari-hari tertentu atau membiasakan menggunakan bahasa daerah di rumah. Kan sudah biasa bahasa Inggris mungkin di kampus, di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di medsos. Kami punya kolega di Unismu, Pak Wakil Rektor 1 di Unismu Makassar itu punya kebiasaan unggah status-status di media sosial itu, status-status papaseng dari kearifan lokal masyarakat Bugis. Itu bagaimana unggah konten-konten sederhana yang mengajak, ternyata ada loh nilai-nilai Bugis atau nilai Makassar yang seperti itu. Yang ketiga mungkin menghadiri acara-acara pernikahan, menghadiri acara-acara budaya yang dengan keluarga itu, menghadiri misalnya pertunjukan-pertunjukan budaya, itu juga salah satu ruang mengintrodusir itu. Kemudian mungkin saya punya pengalaman ya, beberapa tahun yang lalu saya ke Jepang. Itu kami kaget,
waktu welcome perkenalan kami diminta ada ndak performance dari kami yang bisa menunjukkan budaya lokal Bugis Makassar. Waduh. Akhirnya di situ saya merasa waduh penting juga ini kita menguasai salah satu keterampilan seni di Bugis atau Makassar. Iya. Kalau kita keluar kalau nyanyi budaya pop kan ya tidak oke lah itu representasi Indonesia, tapi kalau kita lebih spesifik lagi kamu orang etnis mana, orang Bugis atau orang Makassar, penting juga paling tidak menguasai lagu-lagunya Ridwan Saw atau benar. apa kan kalau keluar. Ya saya kira gitu Mbak, langkah praktis untuk lingkungan yang bisa kita lakukan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Pak, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang begini, lagu dulu Pak Di. Siap Mbak, siap. Tapi mau Jumatan ini Mbak. Oh iya. Oke. Siap. Iya, sedikit Masih lagi Pak ya. Masih dekat rumah kok. Ya, Oke. Siap. Dua tahun nggak masesa masa pariso
Baik, kita masih bersama di program acara kita yaitu obrolan pelestarian budaya ya. Untuk hari ini yang pasti dengan narasumber kita Bapak Hadi Saputra SPD MSI. Baik Pak Hadi, kita lanjut lagi ya. Iya. Halo Pak Hadi. Ya, halo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi nih Pak. Nah ini di sesi yang terakhir nih, ada harapan tak ini untuk masa depan budaya lokal di Indonesia agar bisa terus relevan dan hidup di tengah kemajuan teknologi nih Pak. Yang pertama, saya tidak berpandangan bahwa budaya itu sekedar benda antik untuk dilestarikan. Saya membayangkan budaya itu menjadi entitas yang mendorong kemajuan sebuah bangsa. Saya ingin mengutip sebuah hasil riset ya. Dulu ada hasil riset yang dilakukan oleh Samuel Huntington membandingkan dua negara, Korea Selatan dengan Ghana, salah satu negara di Afrika. Tahun 70-an mereka itu adalah dua negara yang relatif memiliki banyak hal-hal yang sama dari sisi ekonomi, dari sisi pemerintahan dan lain-lain. Tapi kita lihat mulai tahun 90-an hingga 2000-an hingga saat ini, Korea Selatan itu menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, salah satu raksasa kebudayaan dunia. Sebaliknya Ghana, secara ekonomi, secara politik tetap menjadi negara dunia ketiga. Penelitian Huntington mencari penyebab apa yang membuat Korea Selatan maju sehingga menjadi salah satu negara maju di dunia, negara yang diperhitungkan secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dibanding Ghana. Ternyata ada entitas yang dilakukan oleh Korea Selatan. Mereka berusaha satu mengekstraksi nilai-nilai budaya mereka, mereka mengenal nilai budaya mereka dan mengkonversi nilai-nilai budaya itu menjadi etos kerja sebuah bangsa untuk menjadi bangsa yang maju. Mereka mengkapitalisasi apa yang disebut dengan etika konfusianisme untuk mendorong kerja, produktivitas, dan seterusnya. Kemudian mereka mengkonversi itu menjadi produk-produk kreatif di film, di musik, dan seterusnya, dan mereka ekspor itu keluar. Kita lah jadi kita yang menjadi konsumen. Ya, yang kedua, dari sisi kita berharap budaya kita ini menjadi budaya yang menopang kemajuan kita, mendukung misalnya cita-cita Pak Prabowo dengan Asta Cita itu, bagaimana kita mengenali ulang nilai-nilai yang menopang nilai-nilai kemajuan itu, dan saya kira itu yang harus dilakukan pemerintah, budayawan, dan semua kita termasuk media RRI. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, sebagai closing statement ini untuk para pendengar, terutama bagi orang tua ya dan anak muda, agar kita semua bisa menjadi agen pelestarian budaya. Silakan Pak. Ya, tadi kita bicara yang besar-besar. Kalau closing statementnya, mari mulai dari diri dan keluarga, bangga berbahasa daerah, berbusana daerah, atau menjalankan tradisi-tradisi lokal. Yang kedua, mari kita jadikan gawai atau HP kita sebagai instrumen melestarikan budaya, update status, dan seterusnya yang mengandung nilai-nilai budaya. Yang ketiga, ada aspek value-value, misalnya aspek lempu itu keberanian, itu karakter orang Makassar, geteng, adversity question atau teguh pendirian, kemudian warani, dan seterusnya. Sirina Pace itu menjadi instrumen bagi kita untuk menegakkan kepala bahwa kita siap berkontestasi di era global saat ini. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Hadi Saputra ya atas wawasan yang sangat mencerahkan sekali pada hari ini. Semoga obrolan kita menginspirasi lebih banyak orang untuk terus bangga dan melestarikan budaya sendiri. Oke, makin sukses selalu Pak Hadi Saputra. Sehat selalu. Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang